Cerita dimulai di dunia perkantoran yang penuh persaingan dan juga manuver tersembunyi. Linda terlihat sibuk di mejanya mengenakan headphone dan tenggelam dalam pekerjaannya. Tak lama kemudian, Donovan, rekan sekantornya, datang menghampiri. Sebelumnya, ia sempat meminta bantuan Linda untuk menyelesaikan salah satu tanggung jawab atau tugasnya. Karena sifat Linda yang suka penolong, ia benar-benar mengerjakan tugas tersebut untuk Donovan. Saat Donovan hendak membawa berkas proyek dan pergi, Linda mengingatkannya bahwa ia seharusnya menghadiri rapat tersebut. Namun Donovan alias Asep menepisnya begitu saja, mengklaim semuanya sudah diatur. Diam-diam Linda mengintip ruang rapat dan mendapati Donovan sedang mempresentasikan hasil karya yang sebenarnya ia kerjakan. Lebih menyakitkan lagi, namanya benar-benar dihapus dari seluruh dokumen, seolah ia tak pernah terlibat. Sesampainya di apartemen, terungkap sisi lain dari Linda. Ia sebenarnya pecinta petualang dan dulu sering menjelajah alam bebas. Kini satu-satunya tempat ia berbagi cerita tentang harinya hanyalah burung beo peliharaannya di rumah. Malam-malam diisi dengan menonton acara bertema bertahan hidup atau Survivor. Seakan mengobati kerinduan pada hidup yang lebih bermakna, keesokan harinya di kantor, bos baru mereka, Bradley, yang baru saja dipromosikan, memperkenalkan diri kepada seluruh staf. Linda segera mengambil inisiatif untuk menyapa dan memperkenalkan diri, berharap hal itu bisa berdampak positif bagi karirnya. Namun, Bradley ternyata sangat sensitif terhadap kebersihan dan tanpa risih melihat sisa makanan di wajah Linda, yaitu ikan tuna. Franklin kemudian bercerita kepada Bradley tentang bagaimana ayahnya dulu menjalankan perusahaan serta menyebut bahwa Linda adalah sosok penting yang menangani banyak hal. Sayangnya Bradley tampak tak terkesan. Ia justru memindahkan Linda ke bagian lain dan memberikan promosi yang diharapkan oleh Linda kepada Donovan, si brengsek tadi. Tak lama kemudian, Donovan terlihat akrab bercanda dengan Bradley. Di saat yang sama, River menyampaikan kabar pahit kepada Linda. Donovan mendapatkan promosi karir ia dan Bradley adalah teman semasa kuliahnya. Dipenuhi amarah dan kekecewaan, Linda langsung mendatangi kantor Bradley. Ia mempertanyakan keputusannya, menegaskan bahwa dirinya telah bekerja selama 7 tahun sementara si Asep ini baru bergabung 6 bulan. Bradley menjawab tanpa basa-basi, menurutnya Linda tidak mencerminkan sosok eksekutif yang ia cari. Ia menginginkan seseorang yang mampu bekerja dengan baik, hal-hal yang tidak ia lihat pada Linda. Linda tak kuasa menahan emosi dan mulai menangis. Meski begitu, Bradley memberinya secerca harapan. Ada rencana merger besar di Bangkok. Jika Linda berhasil membantu menyukseskannya, ia akan mempertimbangkan ulang posisinya. Mereka akan berpergian bersama dan Linda ikut dalam penerbangan tersebut ke Bangkok. Tak lama kemudian, tunangan Bradley muncul. Saat keluar ruangan, Bradley kembali merendahkan Linda dengan komentar soal bau tubuh dan makanan yang ia konsumsi. Linda pun meninggalkan kantor dengan air mata, duduk di dalam mobil sambil berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Bradley, Donovan, dan Linda berangkat ke bandara menuju Bangkok. Linda meneguhkan tekad untuk membuktikan kemampuannya dan mensukseskan kesepakatan tersebut di dalam pesawat. Donovan memperlihatkan kepada Bradley sebuah video audisi yang pernah dibuat Linda untuk acara bertahan hidup mirip Survivor. Mereka tertawa terbahak-bahak melihatnya. Linda mengenakan kembali headphone-nya dan mencoba fokus bekerja. Namun perlahan ia menyadari bahwa tawa itu ditujukan kepadanya. Hatinya hancur. Dalam kondisi emosional, ia menghapus file presentasi penting yang telah ia siapkan dengan susah payah. Tiba-tiba, pesawat dihantam turbulensi yang sangat kuat. Donovan tetap bersikap santai dan tidak mengenakan sabuk pengaman, hingga kekacauan pun tak terhindarkan. Sebagian badan pesawat rusak dan terbuka. Donovan tersedot keluar dan Linda berusaha menariknya kembali. Namun bukannya berterima kasih, pria itu, si berengkek, si Asep, itu justru panik dan menyerangnya, berusaha mencekik Linda demi merebut tempatnya. Dalam upaya mempertahankan diri, Linda mengambil sebuah garpu dan menusuk Donovan. Ia akhirnya terlepas dari genggamannya.
Dasinya tersangkut pada bagian pesawat membuatnya tergantung sesaat sebelum akhirnya terjatuh ke laut. Air mulai masuk dengan cepat, Linda melepaskan sabuk pengaman dan berjuang menuju permukaan. Ia terombang-ambing di lautan sepanjang malam. Saat terbangun keesokan harinya, ia mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil yang dipenuhi hutan lebat. Saat menjelajah, Linda menemukan Bradley dalam kondisi tak sadarkan diri dengan luka serius di kepala dan kaki yang cedera. Menyadari badai akan segera datang, Linda langsung bertindak. Ia membangun tempat berlindung darurat dan menyiapkan sistem penampungan air hujan. Semua pengetahuan bertahan hidup yang selama ini ia tonton akhirnya benar-benar berguna. Malam itu, hujan turun deras dan Linda berhasil melindungi Bradley. Setelah badai berlalu, Bradley betul sadar. Linda memberinya air dari penampungan yang telah dibuat. Bradley menyadari bahwa mereka kemungkinan satu-satunya yang selamat dan berterima kasih karena Linda telah menyelamatkan nyawanya. Linda berhasil menyalakan api unggun dan justru merasa menikmati keadaan ini. Rasanya seperti berada langsung di acara survival favoritnya. Ia mengurus semua kebutuhan bertahan hidup, sementara Bradley hanya memperhatikan. Linda memberi makan Bradley dan berusaha membantunya pulih. Hari demi hari berlalu dan Bradley mulai kembali bersikap dominan, memerintah Linda untuk membuat sinyal atau alat pelacak. Pertengkaran pun terjadi dengan Bradley kembali menggunakan nada atasan seolah Linda masih bekerja untuknya. Linda akhirnya kehilangan kesabaran, mengambil sebagian perbekalan dan pergi meninggalkannya. Awalnya Bradley bersikap acuh, tetapi seiring waktu rasa takut mulai menghantuinya. Ia panik dan berteriak memanggil Linda. Malam itu badai lain datang dan menghancurkan tempat berlindungnya, membuatnya benar-benar tak berdaya. Keesokan harinya Linda kembali dan saat itulah Bradley menyadari kenyataan. Ini bukan lagi dunia kantor. Linda mengatakan bahwa ia melihat seekor babi hutan dan berniat memburunya. Dia melacak hewan itu ke dalam hutan namun tiba-tiba diserang dari belakang. Linda melawan memanjat pohon dan menyerang dari atas. Babi hutan itu mencoba menyerang lagi tetapi Linda berhasil menjatuhkannya dengan ranting. Darah berceceran di tanah, ia menyeret hasil buruannya kembali ke perkemahan dan malam itu mereka berpesta sederhana. Linda tertawa melihat ironi keadaan seorang pria yang biasa makan di restoran bintang 5 kini terpaksa menyantap daging babi hutan mentah. Keesokan harinya, saat mencari makanan, Linda menemukan sebuah air terjun. Ia sedang membersihkan diri ketika melihat sebuah perahu penyelamat melintas yang hampir berteriak tetapi menghentikan dirinya sendiri. Linda hanya menatap perahu itu menjauh, lalu kembali ke Bradley tanpa mengatakan apapun. Bradley mulai panik. Mereka telah terdampar selama 2 minggu. Linda menyuruhnya tetap berpikir positif, tetapi Bradley menyarankan untuk membangun rakit dan melarikan diri. Linda kembali merasa kesal dan pertengkaran pun terulang. Bradley bersikeras ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan sendiri tanpa bantuan Linda. Ia mencoba membangun tempat berlindung namun gagal total. Sementara itu, kemah Linda berhasil memenuhi semua kebutuhannya. Tempat tinggal, makanan, air, hingga penangkal serangga. Bradley semakin terpuruk, bahkan sampai memakan serangga karena keputusasaan. Akhirnya Bradley merangkak kembali pada Linda, minta maaf atas perilakunya baik di pulau maupun di kantor. Ia memohon agar Linda mau menerimanya dan mengajarinya cara bertahan hidup. Linda mengingatkan betapa buruk sikapnya selama ini, tetapi akhirnya setuju membantu dengan satu syarat. Linda bertanya apa yang bisa Bradley lakukan untuknya. Bradley mulai melepas pakaiannya, namun Linda segera menghentikannya, menegaskan bahwa itu bukan maksudnya. Sebagai gantinya, Linda mengajaknya mendaki sebuah gunung besar sambil mengajarkan dasar-dasar bertahan hidup di sepanjang perjalanan. Di titik tertinggi pulau itu yang terlihat hanyalah hamparan laut tanpa batas ke segala penjuru. Saat menuruni jalur berbatu, Linda kehilangan pijakan dan hampir terjun ke jurang. Bradley berhasil menariknya tepat waktu. Sejak kejadian itu hubungan mereka berubah drastis. Malamnya Linda mengeluarkan minuman hasil racikan sendiri. Dalam suasana terbuka mereka saling berbagi kisah hidup. Linda mengungkap masa lalunya dengan mendiang suami yang ternyata memperlakukannya dengan kejam. Bradley pun membuka luka lamanya tentang ayah yang keras dan dingin, tak pernah menunjukkan kasih sayang. Saat itulah Linda mulai memahami alasan dibalik sikap menyebalkan Bradley selama ini. Pagi berikutnya, Linda terbangun sendirian.
Linda terbangun sendirian. Bradley sedang berenang ke laut. Tiba-tiba badai besar datang lagi dan menghancurkan tempat perlindungan mereka. Bradley nyaris tak sempat menyelamatkan diri sebelum akhirnya mereka bersembunyi di sebuah gua. Udara di sana sangat dingin, memaksa mereka saling mendekat demi bertahan hidup. Setelah cuaca membaik, Bradley membangun tempat berlindung baru karena itu terjadi yang lama terseret ombak. Linda kagum melihat kemampuannya mereka mengerjakan bersama dan mulai benar-benar berfungsi sebagai satu tim. Bukan lagi atasan dan bawahan, melainkan seperti keluarga kecil yang saling membantu. Bradley berterima kasih dan berjanji akan memasak makanan malam istimewa. Keesokan malamnya, ia menyiapkan hidangan lengkap. Linda bahkan merapikan diri untuk makan malam tersebut. Namun tak lama setelah makan, kepalanya terasa ringan dan ia pingsan. Bradley justru meninggalkannya, membawa rakit yang telah ia buat dan mencoba kabur sendiri. Sayangnya, ombak besar menghantam rakit itu dan ia hampir tenggelam. Linda muncul dan menyelamatkannya lagi, lalu memuntahkan makanan beracun ke wajahnya. Dan ini adalah adegan yang paling gila, geleh, jijik yang pernah gue lihat, beneran. Hari berikutnya, Bradley dipenuhi rasa bersalah. Meski begitu, Linda tetap memberinya makanan. Ia berkata bahwa ia mengerti Bradley terbiasa hidup tanpa perintah dikendalikan siapapun. Namun tiba-tiba, kemudian Bradley mendadak tak bisa bergerak. Ternyata, Linda memberinya gurita beracun yang menyebabkan kelumpuhan sementara. Dengan bermaksud Linda ingin memberinya pelajaran. Linda memanaskan pisau di api dan mendekatinya. Ia mulai membuka celana Bradley sambil berkata bahwa kini Bradley merasakan hidup yang sama seperti yang ia alami di kantor, dikontrol dan tak berdaya. Pisau panas hampir menyentuh alat pitanya. Namun dia mengurungkan niatnya. Kalau misalkan ini jadi, itu akan jadi adegan yang paling GG, yang paling epic di film ini. Karena Bradley akan dikebiri dan itu bakal bikin puas banget untuk penonton. Sebagai gantinya, ia membunuh seekor tikus. Bradley menjaga jarak. Suatu hari, Linda sedang mencari makan di tepi pantai ketika ia mendengar suara mesin perahu. Tunangan Bradley ternyata bernama Zuri akhirnya menemukan mereka. Namun Linda sama sekali tidak senang. Tingkahnya aneh saat mengantarkan Zuri menemui Bradley. Linda mengetahui bahwa Zuri bergabung dalam tim pencari. Ia melihat peluang dan membawa Zuri tebing tempat ia hampir terjatuh sebelumnya. Zuri terpeleset. Linda hanya berdiri menonton tanpa mencoba menolong. Kembali ke perkemahannya. Bradley menyadari perubahan sikap Linda. Ia hanya terbaring di pantai dan terus tidur. Saat disuruh berburu, Linda berdalih sakit. Saat berburu, Bradley menemukan tangan Zuri. Dibuktikan dengan cincin yang ada di tangannya. Ia langsung kembali dan mengonfrontasi Linda. Linda mengaku Zuri tewas akibat kecelakaan, terpleset. Bradley mengeluarkan pisau. Linda kabur ke hutan. Ia mencoba mencekik Bradley dengan mereka bertarung sengit. Linda mencoba menyerang matanya dan dalam keputusasaan menelan cincin Zuri. Saat Bradley hampir membunuhnya, Linda berhasil meraih pisau dan menusuknya. Bradley lari ke lokasi yang pernah diperingatkan Linda sebelumnya, dan di sana ternyata berdiri sebuah rumah besar di pulau itu, sebuah villa besar yang mewah. Bradley masuk dan minum sendirian. Tak lama kemudian ia mendengar suara Linda. Ternyata ia mengawasinya melalui kamera pengawas yang terpasang di dalam rumah. Bradley mulai merusak satu persatu kamera pengawas. Setelah menyadari Linda melacak pergerakannya dari ruang kontrol, tak lama kemudian Linda mengungkap seluruh kebenaran yang ia mengaku sebenarnya bisa meninggalkan pulau itu jauh lebih awal, tetapi memilih untuk tetap tinggal, dan ia menemukan rumah besar tersebut setelah para penjaga pergi dan menikmati hidup nyaman di sana sendirian bersama Bradley. Sementara Bradley diam-diam bergerak menuju ruang kendali. Linda juga mengakui bahwa dialah yang menghabisi Zuri. Saat Bradley akhirnya tiba, Linda sudah menunggunya sambil mengarahkan pistol shotgun ke arahnya. Bradley pun runtuh dan mulai meminta maaf atas semua yang pernah ia lakukan. Ia mengatakan bahwa kini ia benar-benar paham
dunia luar tidak cocok untuk mereka. Ia mengusulkan agar mereka tetap tinggal di pulau itu dan hidup bersama selamanya. Sampai dia mengungkapkan dia mencintai Linda. Namun perhatian Linda tertuju pada sebuah patung banteng yang hilang satu tanduknya. Detail kecil yang membuatnya sadar. Dalam sekejap Bradley menyerangnya. Bradley berusaha menembak, tetapi pistol itu ternyata tidak berisi peluru. Tanpa ragu Linda menghabisinya menggunakan tongkat golf. Singkatnya, Linda akhirnya keluar sebagai pemenang. Ia menjadi kaya dan meraih kesuksesan. Kisah perjuangannya dalam bertahan hidup menyebar luas dan menjadi viral. Dari pengalaman itu, ia menulis buku motivasi dan menjelma menjadi figur inspiratif yang dikenal banyak orang. Dan inilah akhir dari cerita ini. Dan cerita ini dan film ini adalah film yang bagus menurut saya, karena di sini kita diajarkan bahwa di scene akhirnya Linda berkata, bantuan tidak akan datang, jadi mulailah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan ini adalah gambaran, contoh, dan juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, apalagi orang yang kerja di kantor dari pagi sampai malam, dijajah oleh perusahaan dan menderita. Jadi selamatkanlah dirimu, karena bantuan tidak akan datang. Bersiapkanlah dirimu untuk bisa resign keluar, karena bekerja di bawah perintah orang lain itu tidak akan enak sampai kapanpun. Mending kita bekerja untuk diri sendiri.